Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi adik-adikku semua. Tetap semangat belajar dalam menghadapi ujian akhir sekolah ini. Nah, pada sesi kali ini kita akan coba menerapkan hukum kekekalan momentum pada peristiwa-peristiwa tumbukan, ya. Tumbukan secara umum terbagi menjadi dua, tumbukan lenting dan tumbukan tak lenting, ya. Tumbukan lenting itu bisa jadi tumbukan lenting sempurna, dan tumbukan tak lenting bisa jadi tumbukan lenting tak lenting sebagian, atau tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, masing-masing bedanya apa? Kalau tumbukan lenting sempurna, ketika kedua benda saling bertumbuk, ya, setelah tumbukan, kedua benda kembali berpisah dengan kecepatan atau kelajuan yang tidak berubah dengan kecepatan awalnya. Alias, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Itu tumbukan lenting sempurna. Nah, kalau tumbukan lenting sebagian, kedua benda saling bertumbukan, tapi setelah bertumbukan, kecepatannya masing-masing berkurang. Nah, sementara terakhir, tumbukan tak lenting, ya, ketika terjadi tumbukan kedua benda dan benda tersebut pada akhirnya setelah bertumbukan saling menempel dan bergerak dalam satu kelajuan yang sama atau bergerak dengan arah yang sama. Jadi kedua benda bergerak umpamanya ngadu, terus jika ini jenis tumbukan tak lenting sama sekali, maka arahnya akan salah satu, entah ke sana atau ke sana, tergantung momentum mana yang lebih kuat. Bisa dipahami kan? Ya. Nah, saya sudah siapkan ada dua kasus, ya. Ada dua contoh yang sering kali kita temukan dalam soal, yakni tentang tumbukan tak lenting sama sekali. Ya. Kita sudah tahu bahwa rumus kekekalan momentum tadi apa? Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Ya, seperti ini Pak Jrin ya tadi ya. Iya. Kita sudah jelaskan. Oke, yang pertama adalah tumbukan lenting tak lenting sama sekali untuk dua kasus benda yang saling bergerak, saling mendekat. Misalnya ini adalah, saya tulis saja M1, kecepatan V1. Mobil sedan ini ya, anggap saja mobil sedan beneran. Nah, ini ya M2 ya dengan kecepatan V2. Ya. Satu dulu ya. Nah, kalau kita pandang satu-satu, berarti momentum benda satu sebelum tumbukan sama dengan massa 1 kali V1. Sebelum tumbukan mobil 2 ya, berarti massa 2 kali V. Oke, ini berarti ini momentum sebelum tumbukan antar dua benda. Nah, sekarang setelah tumbukan terjadi, nah, keduanya menempel, ya, tidak terpisah. Keduanya menempel dan bergerak dengan kelajuan yang sama atau bergerak dalam arah yang sama karena menempel. Oke, berarti momentumnya kita bisa tulis seperti ini, ya. Ya. Momentum kan massa kali kecepatan, ya. Nah, berhubung kecepatannya ini kita anggap sebagai satu benda karena dia menempel, maka ini M1, ini M2. Maka M-nya kita jumlahkan saja, M1 tambah M2 kali V. V-nya sama. Kita tulis saja V aksen. Kenapa hanya satu? Karena arahnya Berlawanan. Karena arahnya searah. Karena bendanya sudah menempel, ya. Pasti arahnya mobil ya pasti arahnya truk ini. Atau arahnya kecepatan truk ini pasti juga kecepatan mobil ini karena dia sudah saling nempel. Gitu. Ya. Persoalan nanti arahnya kemana gitu. Maka kita gunakan hukum kekekalan momentum untuk kasus ini. Berarti momentum sebelum, nah berarti V1 tambah V2.
sama dengan ya V sesudah ya. Boleh gini aja dulu ya. Ini gimana tadi? M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Ini gimana? Ikutin yang ini. Ya. Kita harus gabung masanya seperti ini. Nah, biasanya kalau model soal seperti ini yang sering ditanyakan adalah kelajuan kedua benda sesaat setelah tumbukan terjadi, atau ditanyakan V aksen. Oke, V aksen. Misalnya kita contohkan saja ya. Nah, ini 1000 ton, 1000 ton, 1000 kilogram ya. Ini berapa Pak Jirin maunya ini? 2000 kilogram atau 2 ton gitu ya. Nah, ini umpamanya 20 meter per sekon kelajuannya. Ini 10 meter per sekon. Nah, kita harus hati-hati di sini. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kecepatan adalah besaran vektor, maka arahnya harus kita perhatikan. Ya, ini arahnya kemari, ini arahnya kemari. Kita masukkan saja, coba satu-satu kemari. M1 berapa Pak Jirin? M1 berapa? 1000. 1000. Oke. Belum Pak ikutan Pak. Ya. Ya. Kecepatan benda satu berapa belum? Berapa? 10 meter per sekon. 10 meter ya. Ya. Ditambah benda dua masanya berapa? 2000. Hah? 2000. 2000. Oke. Kali kecepatan kedua berapa? 20. 20. Oke. Ya. Sama dengan M1 berapa? Tadi 1000 Di 1000 tambah tambah 2000. 2000. Udah dapat 3, dapat Indomie kayaknya udah. Reaction. Nah. Tapi harus kita ingat ya bahwa arah ini berlawanan dengan arah ini. Lihat. Ini arahnya kemana? Berlawanan. Berlawanan. Ini arahnya kemari, kiri. Ya, maka ini boleh kita tulis seperti ini ya. Ini berapa kali ini? Berapa? 10.000 ya. Karena arahnya berlawanan, kita tulis. Ini berapa? 40.000. 40.000. 40.000. Oke, sama dengan berapa nih? Ini berapa? 3.000. 3.000 V aksen. Reaction. Ini berapa? 30.000. Berapa? 1000. Berapa 10.000 dikurang 40.000. berapa? 30.000. Min 30.000. Hati-hati ya. Ini berapa? 3.000 V aksen. Oke, ingat tandanya min. Berarti V aksen sama dengan min 30.000 dibagi 3.000. Berapa? Berapa? Berarti 30 min 30 dibagi 3 berapa? 30 dibagi 3 berapa? 10. 10. Min 10 meter per sekon. Ini kecepatan akhir benda setelah tumbukan, atau kecepatan di sini ya, sama dengan 10 meter per sekon. Nah, min artinya apa min? Artinya dia mengikuti kecepatan dia. Tadi kan yang negatif ini kan, ya. Artinya 10 meter mobil ini akan mendorong sedan kemari, ya, dengan kelajuan 10 meter per sekon. Makanya dikasih arah min seperti itu, ya. 10 meter mengikuti arah mobil truk yang gede. Oke, bisa dipahami? Ini untuk kasus pertama, ya. Untuk kasus kedua sama saja. Ini kasus kedua, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau ini kecepatannya, ya, saling berlawanan. Tapi kalau benda yang kasus yang kedua, kecepatannya searah, ya. Ini tadi saya bilang misalnya M2, ini M1, ini V2, ini V1. Kecepatannya searah.
maka nanti tidak perlu ada yang kita kasih min atau tetap aja ya. Jadi nanti ininya nggak perlu dikasih min nih ya, tetap aja di jumlah. Dan biasa yang ditanyakan adalah kelajuan sesaat kedua buah benda setelah terjadi tumbukan atau V action. Seperti ini biasanya ditanyakan. Ya, ingat sekali lagi untuk kasus yang kedua, karena arahnya searah, maka nanti ini tidak perlu min. Ya, karena dia searah, tidak berlawanan. Kalau ini kan berlawanan. Bisa dipahami? Nanti dicoba ya sendiri ya. Oke, saya kira ini saja penjelasan tentang hukum kekekalan momentum untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Semoga bisa dipahami semua dan semoga menjadi bahan pembelajaran dalam menghadapi ujian akhir sekolah. Dari saya demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.